Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama aku Anjar Selsari. Kali ini kita akan menyampaikan video edukasi yang tema judulnya menentukan harga jual. Nah teman-teman pasti udah gak asing lagi kan dengan penentuan harga jual. Apa sih penentuan harga jual? Gimana cara menentukannya? Yuk simak bareng aku, come on! Kali ini kita akan membahas penentuan harga jual dalam pendekatan akuntansi manajemen. Yuk kita bahas kali ini apa aja. Nah, welcome, selamat datang dalam presentasi ini. Kita akan membahas tentang bagaimana akuntansi manajemen dapat berperan penting dalam penentuan harga jual yang optimal dalam bisnis Anda atau bisnis kalian semua ya teman-teman. Yuk check it out, kita lihat gimana selanjutnya. Nah, untuk perakuntansi manajemen dalam penetapan harga jual, teman-teman bisa lihat sendiri kan, ada dua nih. Yang pertama, analisis biaya. Yang kedua, analisis perencanaan keuntungan. Nah, kita bahas dari analisis biaya dulu ya. Nah, untuk analisis biaya ini sendiri, akuntansi manajemen membantu dalam mengidentifikasi, menganalisis biaya, produksi, pemasaran, dan administrasi, sehingga dapat menentukan harga jual yang menutupi semua biaya dan menghasilkan keuntungan yang memang diinginkan oleh teman-teman atau para pengusaha ya. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah perencanaan untuk keuntungan. Yang ini membantu dalam merumuskan target probabilitasnya dan menentukan harga jual yang sesuai untuk mencapai target tersebut. Ini melibatkan perhitungan margin untuk keuntungan yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan dari harga jual. Ayo kita lihat apa aja sih yang mempengaruhi dari faktor harga jual ini. Yang kita bahas ada 4 ya. Yang pertama itu adalah biaya produksi. Yang kedua, persaingan. Dan ketiga, permintaan pasar. Yang keempat, posisi dari pasarnya. Nah, kita lihat dulu dari biaya produksi. Nah, biaya produksi ini mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dari produksi. Merupakan faktor utama yang menentukan dari harga jual minimum dari suatu barang atau barang yang ingin diproduksi dari sebuah perusahaan atau teman-teman ya. Yang kedua itu persaingan. Nah, harga jual yang harus kompetitif dan mempertimbangkan harga produk serupa yang ditawarkan oleh pesaing, sehingga produk kita bisa laku di pasaran dan tidak jauh berbeda dari harga-harga pasaran dan masih dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga itu adalah permintaan pasar. Tingkat permintaan pasar untuk produksi dapat mempengaruhi harga jual. Produk dengan permintaan yang tinggi mungkin dapat dijual dengan harga yang premium atau lebih besar ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu adalah posisi pasar, yaitu brand recognition dan reputasi dari produk dapat mempengaruhi biaya harga jualnya. Produk premium biasanya dijual dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan mungkin produk yang biasa saja atau terkesan tidak premium bisa dijual dengan harga yang lebih murah ya, untuk menentukan perbedaan dari harga sebuah barang di pasaran. Nah, setelah faktor-faktor tadi, nah kita lanjutkan dengan metode penentuan harga jual berdasarkan biaya. Ini ada dua nih ya teman-teman, yaitu yang pertama harga pokok penjualan atau HPP-nya. Yang kedua harga biaya plus atau cost plus-nya. Nah, yuk kita bahas yuk harga kedua harga ini. Nah, yang pertama itu adalah harga pokok atau harga pokok penjualan atau HPP-nya. Harga penjualan dihitung dengan menambahkan margin keuntungan PPH. Margin ini merupakan persentase keuntungan yang diinginkan atas
setiap produknya. Oke. Nah, untuk yang kedua adalah biaya plus atau cost plus, yaitu adalah menghitung harga jual dengan menambahkan biaya tetap, biaya variabel, dan margin keuntungan. Metode ini biasanya cocok untuk produk dengan biaya produksi yang lebih tinggi ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode menentukan harga pasar, harga jual berdasarkan pasar. Ada dua juga nih teman-teman, yuk kita lihat juga. Nah, yang pertama itu adalah harga pasar dan kedua itu adalah harga nilai. Apa sih mereka? Yuk kita bahas yuk. Nah, harga pasar ini, harga jual ditentukan berdasarkan harga pasar. Pertimbangan harga produk serupa ditawarkan oleh pesaing. Misalnya yang udah dijelaskan tadi ya, harganya harus sesuai dengan pasaran yang ada di pasaran supaya harga produk kita itu tidak terlalu jauh dari pasaran dan dapat terjangkau oleh masyarakat atau customer kita. Nah, yang kedua itulah harga nilai, yaitu harga jual ditentukan berdasarkan nilai produk di mata konsumen. Produk dengan nilai yang tinggi dijual dengan harga yang lebih tinggi. Oke, sama ya kayak tadi ya, kayak harga yang lebih premium ya cenderung lebih mahal, sedangkan harga yang kurang premium cenderung harganya lebih murah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pertimbangan strategi dalam penjualan harga jual. Ada beberapa poin di sini yang harus kita ketahui ya. Yang pertama itu adalah tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, penetrasi pasar, dan penghindaran persaingan. Nah, untuk tujuan jangka pendeknya yaitu adalah meningkatkan pangsa pasar dengan menawarkan harga jual yang lebih rendah dan menarik lebih banyak konsumen yang ada di masyarakat. Yang kedua, tujuan jangka panjangnya yaitu membangun merek yang kuat dan menawarkan harga jual yang lebih tinggi dan membangun reputasi produk yang berkualitas di mata masyarakat atau pelanggannya. Yang ketiga, penetrasi pasar menawarkan harga jual yang lebih rendah pada awal peluncuran produk nih untuk menarik lebih banyak konsumen dan membangun pangsa pasar. Biasanya promosinya yaitu melalui harga yang lebih murah atau diskon nih, supaya menarik pelanggan yang lebih banyak di masyarakat ya teman-teman. Nah, yang keempat ini adalah penghindaran persaingan, menawarkan harga jual yang lebih tinggi untuk menonjol dari pesaing dan membangun citra produk yang premium. Nah, biasanya untuk penghindaran persaingan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, bukan cuma harga saja, bisa dengan kualitas, bisa dengan promosi atau berbagai macam ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah analisis titik impas dan penetapan harga jual yang optimal. Ada beberapa poin di sini. Yuk kita lihat sendiri yuk poinnya apa aja. Yang pertama itu adalah titik impas, yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, tidak ada keuntungan ataupun tidak ada kerugian. Jadi ngepres banget dari modal sama ke pendapatan yang didapat dari sebuah produk ya. Selanjutnya poin kedua yaitu adalah harga jual optimal, yaitu harga jual yang menghasilkan probabilitas yang maksimal dengan mempertimbangkan efek faktor-faktornya seperti biaya, permintaan, dan persaingan. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu adalah margin keuntungannya, persentase keuntungan yang diinginkan dicapai atas setiap produknya. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu adalah implementasi penentuan harga jual di perusahaan. Ada beberapa poin juga nih, mari kita lihat. Yang pertama yaitu adalah analisis pasar, menganalisis tren pasar yang tren pada saat ini, persaingan dan permintaan untuk produk bisa juga ditentukan dengan analisis dari pasar ini tersendiri. Penetapan strategi harga, pemilihan strategi harga yang sesuai dengan tujuan bisnis dan kondisi pasar, yaitu menetapkan dan memilih bagaimana strategi yang tepat dan tujuan bisnis yang sesuai dengan
perusahaan serta kondisi pasar pada saat ini ya teman-teman. Yang poin ketiga yaitu adalah monitor dan evaluasi, memantau kinerja harga jual secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Biasanya kita harus selalu menyesuaikan dengan keadaan pasar dan selalu memantau keadaan pasar supaya tahu bagaimana penaikan dan penurunan harga itu bisa berpengaruh untuk menentukan harga dari produk kita tersendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih untuk presentasi kali ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video edukasi kali ini. Ketemu lagi bersama Andres Lestari di video-video edukasi berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.